Akuarium di rumah Sasa. Assalamualaikum semuanya, salam vokasi dan salam bahasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang teks editorial untuk kelas 12. Pada materi ini akan terbagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama tentang identifikasi teks editorial, yang kedua tentang fakta dan opini, dan yang ketiga tentang struktur teks editorial. Untuk video selanjutnya silakan simak baik-baik, jangan kemana-mana. Oke, untuk submateri yang pertama yaitu tentang identifikasi teks editorial. Teks editorial itu biasanya terdapat pada rubrik di surat kabar. Biasanya ada di tengah-tengah koran atau surat kabar. Teks editorial itu membahas mengenai isu atau permasalahan yang sedang hangat terjadi di tengah masyarakat. Contohnya sekarang adalah tentang fenomena virus COVID-19 atau virus corona. Itu biasanya menjadi headline di beberapa surat kabar dan ada dalam rubrik editorial. Nah, para redaktur atau para redaksi surat kabar biasanya menyajikan teks editorial itu untuk membahas permasalahan atau isu-isu yang sedang hangat terjadi. Nah, itu adalah tentang identifikasi teks editorial. Untuk jenis-jenis editorial itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya ada namanya rubrik, dan ada juga artikel, dan juga ada opini. Itu biasanya terdapat dalam headline di surat kabar dan terdapat di tengah-tengah surat kabar tersebut. Jadi ada beberapa jenisnya. Dan dalam teks editorial itu terdapat ada namanya fakta dan opini. Kenapa? Karena teks editorial itu disajikan harus berimbang antara fakta dan opini yang dibuat oleh redaktur surat kabar tersebut, supaya berita atau editorial tersebut valid berdasarkan fakta-fakta tersebut. Pada submateri kedua, saya akan membahas mengenai fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah isu atau kejadian atau peristiwa yang benar-benar sudah terjadi. Ini biasanya bisa diidentifikasi itu melalui adanya fakta-fakta, adanya grafik, adanya angka-angka yang sudah pasti, dan ada predikat-predikat yang menjelaskan tentang hal-hal yang sudah terjadi. Contoh predikatnya adalah sudah, telah, melaksanakan, dan lain sebagainya. Contoh dari fakta adalah saya telah mengerjakan tugas tersebut. Contoh lain misalnya, jumlah korban akibat virus corona sebanyak 100.000 orang. Nah, itu adalah contoh dari fakta, yaitu hal-hal yang sudah terjadi dan sudah valid. Nah, selanjutnya itu contoh dari opini. Opini itu adalah kebalikan dari fakta. Nah, di teks editorial juga opini sangat penting sekali supaya berimbang antara fakta dan opini yang disajikan dalam teks editorial. Pengertian opini adalah isu atau hal-hal yang belum tentu kebenarannya atau masih subjektif. Ini biasanya adalah argumen-argumen pendukung baik dari narasumber maupun dari redaktur. Biasanya ada kata-kata atau predikat yang mengidentifikasi opini tersebut. Contohnya ada kata menurut saya. Contohnya lain adalah mungkin atau kira-kira, pendapat saya, dan lain sebagainya. Untuk bentuk fakta dan opini tersebut ada 2 jenis, yaitu bisa berbentuk lisan dan tulisan.
Jadi fakta dan opini itu bisa berbentuk tulisan maupun lisan. Dan untuk submateri yang terakhir atau yang ketiga, saya akan membahas mengenai struktur atau bagian dari teks editorial. Struktur tersebut terbagi dalam 3. Yang pertama adalah pendahuluan atau pengenalan isu. Yang kedua yaitu penyampaian argumen atau pendapat. Dan yang ketiga adalah penegasan atau simpulan. Oke, saya akan membahas ketiga struktur atau bagian dari teks editorial tersebut. Yang pertama adalah pengenalan isu. Di dalam pengenalan isu, biasanya menyajikan isu atau permasalahan yang akan dibahas di bagian berikutnya. Dan biasanya berisi mengenai tentang hal-hal yang kontroversial atau hal yang fenomena sedang terjadi sekarang ini. Dan struktur yang kedua adalah penyampaian argumen atau pendapat. Di sini adanya pendapat atau argumen yang disampaikan oleh redaktur untuk membahas isu atau fenomena yang sedang diangkat dalam teks editorial tersebut. Jadi berimbang antara fakta dan opininya. Dan struktur atau bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah penegasan atau simpulan. Biasanya di sini para redaktur itu menyimpulkan dan memberi harapan dari isu atau permasalahan yang diangkat ke permukaan atau sedang dibahas di teks editorial tersebut. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan selalu, dan tetap bahagia. Salam vokasi SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.